Iya, makanya kenapa di agama itu kan ada aturannya, wanita itu seharusnya dia menjaga penampilannya dan lelaki itu menjaga pandangannya. Itu kan udah diajarin gitu. Makanya kenapa? Iya ya. Makanya kenapa itu harus dilakukan biar nggak ada hal-hal yang terlalu jauh terjadi gitu. Apalagi misalkan sampai pemerkosaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pemerkosaan. Iya. Kesana ya, aduh. Kenalin, nama gua Ahmad Noval. Dipanggil Noval. Iya. Aturan mau ganti Justin. Justin Timberlake. Justin Noval. Tetap Novalnya. Halo guys, nama gua Muti. Halo, nama gua Pramudia Fajar dan biasa dipanggil Ajao. Nama gue Ariska, biasa dipanggil Aris. Gua Angga, apa kabar? Oke, Opang. Iya. Udah lah ya biar. Sambil ngerokok ya. Boleh. Iya, apa sih ya? Kenapa lu? Girang ya? Girang ya? Anjing. Tim tolong ambilin. Selingkuh menurut gue pribadi, definisi selingkuh menurut gue itu adalah ketidakjujuran dalam hubungan, khususnya pacaran ya. Selingkuh menurut gua di pacaran itu hal yang licik gitu ya. Cheating kan, ada istilahnya cheating gitu ya. Licik ya menurut gua, karena ada dua hati yang saling berkomitmen, pada akhirnya yang satu lepas dari komitmen itu gitu kan. Ya menurut gue sih salah ya. Selingkuh itu kan berarti ya ibaratkan nih udah pacaran nih, udah saling percaya segala macem, udah menjalin hubungan, yang satunya belok gitu. Menurut gue salah. Selingkuh ya? Ya menurut gue sih selingkuh itu nggak baik sih. Selingkuh dalam hubungan. Yap. Gimana ya? Gua orangnya mungkin Iya banget. dulu gue pernah, tapi kayak sekarang sih gue nggak mau banget dah selingkuh gitu ya. Makanya dari guanya gitu, kalau diselingkuhin gue bodo amat, tapi kalau dari guanya gue nggak bakal selingkuh sih. Karena gue mengedepankan untuk keterbukaan dalam hubungan gitu. Kalau dari awal udah adanya ketidakjujuran, gue merasa agak goyang aja hubungan gue. So bijak ya. Berat ya. Ya gitu, itu sedikitnya menurut gua tentang selingkuh gitu. Gak ada yang bisa dibenerin sih menurut gue kalau apa ya, selingkuh itu. Nggak baik. Karena kan selingkuh itu gimana ya, ibaratnya ada kesempatan dalam kesempitan lah. Tapi lu setuju nggak kalau laki-laki itu lebih sering selingkuh daripada perempuan? Nggak setuju sih, justru malah perempuan yang mungkin lebih pandai berselingkuh tanpa ketahuan gitu ya. Dia lebih smooth gitu mainnya. Kalau cowok kan kalau misalnya selingkuh ya langsung ketahuan. Jadi ya udah. Tapi menurut gua enggak sih, tergantung ya. Tiap orang kan juga pasti punya pandangannya masing-masing. Mungkin ada yang karena si cowok itu bosen sama pasangannya, atau nggak menemukan sesuatu yang dia inginin dari pacarnya, jadi dia mencari yang lain. Itu kenapa dipacarin anjing? Ya terpaksa mungkin kan cewek gitu kadang, kalau kita nggak suka nih dia maksa-maksain nih, dia bisa banget gitu. Nggak tahu juga sih ya. Gue masuk aja ngomongnya aja. Gue pribadi untuk masalah gender gitu enggak sih. Karena menurut gue antara laki-laki dan perempuan bisa aja kemungkinan untuk melakukan selingkuh, karena itu rasa yang manusiawi, bukan antara rasa laki-laki yang lebih besar atau rasa perempuan yang lebih besar. Enggak sih, sama aja. Semua juga kemungkinan untuk selingkuh tuh ada, mau laki-laki ataupun perempuan. Nggak bisa dipatok sama gender gitu sih ya menurut gua. Karena kalau sesuai pengalaman gua sendiri sih memang perempuan sepertinya lebih licik gitu ya dalam urusan ini gitu ya. Sesuai pengalaman pribadi gitu ya, ini mah bukan berarti apa ya, kayak apa sih ngejudge bahwasanya semua cewek itu pinter selingkuh. Enggak secara general tuh semua cewek kayak gitu, enggak. Cuma ini pengalaman pribadi aja gitu ya. Cuma ya siapapun bisa selingkuh gitu. Karena faktor diri dia sendiri gitu. Enggak bisa karena dia cewek dia jadi gampang selingkuh, karena dia cowok jadi matanya jelalatan. Enggak lah. Karena udah sesuai gen X gen X ya, gimana sih itu yang secara biologis gitu intinya kan. Iya, makanya kenapa di agama itu kan ada aturannya, wanita itu seharusnya dia menjaga
menjaga penampilannya dan lelaki itu menjaga pandangannya itu kan udah diajarin gitu. Makanya kenapa? Iya. Makanya kenapa itu harus dilakukan biar nggak ada hal-hal yang terlalu jauh terjadi gitu. Apalagi misalkan sampai pemerkosaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pemerkosaan. Kesana ya, aduh. Jadi lupa gue anjir. Oh enggak setuju ya, karena itu kalau yang selingkuh berarti intinya nggak bersyukur. Gua nggak bisa memukul rata ya kalau ibaratnya semua laki-laki di dunia ini atau di negara kita ini itu seperti itu enggak. Nah kalau dari pengalaman gua terus terang gua nggak pernah yang namanya kayak selingkuh kayak gitu enggak, karena gua jujur aja nih, dulu gua bisa dibilang siapa sih yang mau sama gua gitu kan, dan sekarang pun sama, siapa sih yang mau sama gua, nggak ada gitu. Rendah aja kamu. Nah misalnya kalaupun misalnya kayak tipe-tipe orang kayak gue ngerasa kayak gue orangnya nggak pantas lah buat si cewek gebetan misalkan gue punya cewek yang gue suka terus gue ngerasa nggak pantas gitu, tapi nyatanya lu pantas nih misalkan dapetin dia gitu kan, akhirnya lu bucin banget. Nah dari situ lu harusnya berpikir ketika ibaratnya lu udah dapetin perempuan yang lu suka, yang dari dulu suka, akhirnya dapetin ya lu pertahankan lah kayak gitu. Selingkuh ya, menurut gua bukan butuh selingkuh tapi butuh temen apa sih? Maksudnya temen yang peduli kita, yang ngertiin kita segala macam. Ya mungkin dari sisi selingkuh itu kan namanya pasangan, selingkuh kan sama pasangan gitu ya, sama lawan jenisnya. Mungkin si orang ini tuh yang ngertiin kita, yang tahu apa kita segala macam. Jadi kayak merasa connect aja gitu loh, serasa sefrekuensi. Jadi ya mau nggak mau akhirnya ya selingkuh gitu. Kalau gue pribadi untuk selingkuh itu yang nggak setuju lah, karena kalau lu emang masih mau main sama yang lain, masih mau jajan atau masih mau bebas, ya lu nggak usah pacaran. Karena pacaran menurut gue pribadi itu komitmen yang harus dipegang sih. Jadi enggak. Ya gue mikirnya ya, gue kalau misalnya ngelirik cewek lain atau suka sama cewek lain ya gue nyakitin cewek gue nggak sih? Iya kan ya. Terus gue mikirnya gue nggak mau digituin loh. Gue mikirnya kalau gue ngelakuin sesuatu yang belok lah gitu, entah selingkuh entah apa, ya gue mikirnya aduh gue kalau diginiin gue pasti sakit, gue diginiin gue pasti sakit gitu gue mikirnya. Makanya gue nggak mau ngelakuin yang menurut gue bikin gue sakit hati gitu. Jadi gue lebih berkaca sama diri gue sendiri. Ya kalau memang lu niatnya ibaratnya atau hobinya lu selingkuh atau cari-cari ganti-ganti pasangan, ya buat apa lu macarin satu perempuan yang nanti ujung-ujung keluar bacotan ya mau gak kamu komitmen sama gue, buat apa? Jadi nggak setuju sih gue soal itu. Nggak setuju sih, karena nggak ada alasan buat selingkuh menurut gue gitu. Karena orang-orang tuh biasanya dalihnya entah karena bosen lah, entah karena apa ya, kayak ya biasanya kalau udah mulai bosan-bosan gitu kan suka ada salah satu pihak yang playing victim gitu ya, kayak nyalahin lunya sih gini gitu, saling nyalain aja gitu. Kalau menurut gue sih ya jangan gitu, kalau udah kayak gitu sih udah toksik ya. Bahas cinta sih ini aduh. Kayak agak-agak mellow gitu ya. Gitu dong. Lu gimana? Pernah selingkuh atau pernah diselingkuhin pengalaman lu? Jadi sebenarnya kenapa gua nggak suka selingkuh sekarang, karena dulu gua mungkin pernah gitu. Jadi kasusnya tuh gua cerita nih ya, Oke. Jadi waktu dulu gua SMP tuh gua pernah dekat sama seorang. Dan seorang itu tuh jadi pacarnya temen gua. Nah dari situ tuh tiba-tiba dia deket lah sama gua gitu, karena kayak rumahnya dekat gitu. Jadi kadang kalau si cewek ini main ke rumah teman gua, baliknya ke gua gitu loh. Tau gak sih? Nah tapi di situ gua nyadarin tuh, gua nggak mau sama dia gitu, jalanin hubungan ini kalau misalnya lu masih sama dia. Nah, akhirnya dia putus, jadilah sama gua. Dan akhirnya teman gua tahu gua sempet selek tuh lama banget. Tikung. Iya, gua nggak tahu ya, namanya masih bocah gitu ya. Apalagi itu kayak istilahnya bukan pacar pertama gua, tapi kayak cinta pertama gua lah, gimana sih kalau namanya cinta gitu loh yang. Iya, jadi kayak gua gak mau sama dia, tapi dalam hati gue, ini cinta pertama gue jadi pengen banget sama dia gitu. Dan akhirnya setelah
Kayak gitu gue putus, terus gue ingat-ingat kayak anjing gue nggak mau lagi lah, dampaknya besar gitu gue tuh gitu. Nikung-nikung. Nggak, udah kapok. Karena tahu impact-nya takut ditikung juga. Iya itu. Sama ya. Ya soalnya gue kalau misalkan udah sama satu cewek nih, ya udah cewek terus gitu loh. Kalau gue dari zaman SMP mungkin pernah, tapi nggak ngerasa diselingkuhin, jadi ngerasa biasa aja. Nggak pernah ngerasa disakitin karena selingkuh gitu. Biasa aja karena emang udah siap diselingkuhin atau emang udah kelihatan juga nih orang ini PKN ya selingkuh. Mungkin emang lu udah nggak ada rasa juga sama cowok. enggak sih, kalau nggak ada rasa enggak. Cuman mungkin gue ngerasa dulu insecure gue lebih besar. Jadi kayak misalkan dia dapat yang lebih baik, kayak misalkan dia dapat adik kelas yang lebih cantik atau apa, dulu mungkin zaman SMP banyak jajannya kan, jadi kayak ya udahlah gue emang nggak worth it gitu. Jadi lebih ke nyalahin diri sendiri dulu tuh. Jadi ngerasa kayak belum ngerti, oh ternyata gue diselingkuhin nih, baru sadar tuh ya udah gede aja, oh ternyata gue dulu diginiin ya gitu. Dulu masih bocil, jadi ngerasanya insecure aja. Tapi sekarang pernah diselingkuhin nggak? Sekarang alhamdulillah, jangan sampai sih kalau udah gede ngerasa kayak udah pacaran udah dewasa, anjay. Oke, malu banget gue pacaran udah gede, enggak sih alhamdulillah. Sama mantan gue ngerasa gue nggak diselingkuhin. Atau nggak ketahuan kan kita nggak tahu ya, tapi gue ngerasa nggak diselingkuhin aja. Selalu positif thinking aja. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah, gue kayak ustazah nih loh. Masya Allah, yuk lanjut. Pernah diselingkuhin sih, karena kalau gua bisa percaya sama prinsip gua bahwa gua anti selingkuh ya teman-teman. Gua anti selingkuh, gua orangnya setia parah. Iya gitulah. Karena gua selalu memulai hal-hal kayak gitu, yang gua bilang tadi kayak memberi ruang dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau akhirnya gua diselingkuhin ya udah gitu. Bahkan gue itu orang yang bisa memaafkan ketika gua udah diselingkuhin gitu. Najis banget ya sebenarnya, cuma itu benar kejadian gitu. Bisa gua maafin walaupun dia selingkuh gitu. Tahun kapan? Gak usah ditanya tahun kapan, lantar ketahuan dong yang mana orangnya. Gue nggak tahu ya, gue pernah cerita ya. Pernah nggak? Ya apa? Kalau gue pribadi gue nggak pernah selingkuh ya karena yang gue bilang tadi gue takut selingkuh. Terus kalau masalah diselingkuhin gue pernahnya tuh kayak gue nggak tahu itu selingkuh apa enggak, tapi pas waktu udah pegat nih ya, dia nggak lama tuh pacaran gitu sama orang lain. Lo kok sama? Gue mikirnya ya namanya pacaran kan pasti butuh proses ya, butuh PDKT segala macem, tapi selang beberapa nggak tahu ya, mungkin kurang dari sebulan dia udah punya lagi gitu. Gue mikirnya apa pas gue pacaran dia di belakang gue selingkuh gitu atau segala macem ya. Gue pernahnya digituin sih, itu cuman sekali sih, gue sebelumnya nggak pernah lagi. Ada beberapa faktor sih. Ya pertama nih kalau pacaran, satu rasa kepercayaan kurang, ya kan, udah mulai berkurang. Kedua juga perasaan kayak mulai berubah-ubah. Dalam arti kayak banyak konflik lah, konflik kecil digede-gedein lah, konflik gede dikecil-kecilin lah, kayak gitu sih. Khususnya ekonomi sih. Lu ngaku orang kaya, tapi pas pacar lu minta makan di sini, tapi lu nggak mau. Itu yang bahaya. Begitu sih. Mungkin lah ada tips sedikit biar hubungan tanpa ada komitmen anjing gitu. Ya, di awal-awal sih sebenarnya gitu ya, kan ada di awal-awal yang sebenarnya sebelum pacaran ada orang yang kayak fokus banget nih. Biasanya orang yang fokus kayak misalnya nih, gue mau deketin cewek ini nih, nah, terus tuh dia kayak maksain buat jadian. Akhirnya kayak misalkan belum kenal satu sama lain tuh, dia maksain jadian. Akhirnya pas udah jadian tuh dia nggak tahu nih hubungannya nggak sefrekuensi atau apa, akhirnya bosan segala macam. Nah, saran gue kayak, kalau gue pribadi, saran gue ya sebelum lu jadian ya lu sok lah, boleh deket sama siapa aja gitu loh. Sebelum lu jadian gitu, lu pilih yang terbaik gitu, lu pilih yang nyambung sama lu, yang sefrekuensi sama lu, yang kenal lu segala macam, yang lu inginkan itu ada di si pasangan lu itu. Nah baru tuh ketika lu udah nemu, udah nyari ini banyak, misalkan sebelum putus banyak cewek sini, tapi ketika lu udah nemu dan jadian sama situ ya udah gitu loh. Soalnya ya ketika lu udah sebelum jadian itu ya lu udah saling di situ, fasenya saling mengenal. Jadi ketika lu udah jadian ya lu nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa menyesal segala macam. Jadi ya udah gaskeun. Oke Bang, selingkuh atau diselingkuhin? Gua diselingkuhin. Oke, thank you Bang.
Bantu dong. Lihat kayak matanya. Nyari aman banget. Oke, lu sendiri ada tips nggak nih buat menjalankan satu hubungan agar nggak selingkuh? Pertama yaitu tadi beri ruang, jangan terlalu ngekang ke siapapun ya, entah cowoknya entah ceweknya, itu dari diri pribadi ya. Terus kayak buat ke pasangan kitanya, kayak kita bangun hubungan yang terbuka lah gitu, dalam artian hal apapun itu benar-benar disampaikan gitu. Kalau gua pribadi sih udah selalu ngejalanin itu dan selalu siap gitu, kata-kata apapun yang sampai ke telinga gua gitu. Cewek juga kadang ngomong kayak enggak cewek, maksudnya kadang juga ada beberapa orang yang bilang kayak nggak apa-apa udah sampein aja gitu, masih tertutup aja. Giliran udah disampein berantem kan bingung ya. Ya makanya gitu, ketika kita udah ngomong kayak kita terbuka aja gitu. Yang terbuka itu bukan harus kayak siap buat ceritanya aja, tapi siap buat dengar ceritanya juga gitu. Karena keberanian yang paling hakiki adalah keberanian untuk mendengar gitu, bukan hanya untuk berbicara. Iya, mantap. Ya, pesan moral parah hari ini. Satu, kejujuran, karena kan selingkuh itu berdasarkan rasa nggak jujur dan elunya pribadi. Ini gimana cara pasangannya? Kalau gue pribadi tuh lu yang enakin pasangan lu untuk dia ngerasa nyaman untuk jujur sama lu. Kayak misalkan lu fine aja untuk misalkan si cowok lu main sama temen cewek lu. Kayak gue pribadi gini, mending lu jujur untuk ngomong kalau lu main sama temen lawan jenis lu, misalkan cuma berdua, gue it's okay gitu, asal lu ngomong, dibandingkan lu diem tapi tiba-tiba gue tahu atau kayak gimana, itu kan jatuhnya selingkuh walaupun gak ada rasa ya, tapi kan balik lagi selingkuh itu atas dasar ketidakjujuran. Jadi lebih baik untuk lu apapun ngomong ke gue, karena gue bakal terima itu kok, sepahit-pahitnya apapun itu. Even lu kayak misalkan udah nggak suka lagi nih sama gue bete deh sama lu nyebelin atau apa, mending lu ngomong sama gue dibanding lu diem jajan atau apa gitu. Kan kalau kayak misalnya lu ngomong, kita bisa memperbaiki misalnya gitu, apa nih yang kurang, apa nih yang nggak bisa, oke deh perbaikin gitu. Misalnya nih pas udah pacarannya harus ada komitmen, terus harus intensif, saling percaya, terus ya apa sih namanya, ya itu sih yang menurut gue sih bersyukur intinya. Nggak boleh apa ya, lu ya kalau nggak bersyukur bisa jadi ketika nih kita udah pacaran, udah apa sih namanya, udah menjalin hubungan udah lama gitu ya, lu kalau nggak bersyukur lu pasti bakal nyari kelemahan yang ada di hubungan lu gitu. Jadi lu mencari cara untuk apa ya? Selingkuh itu benar. Oke, Jam. Selingkuh atau diselingkuhin? Sebenarnya nggak mau dua-duanya, tapi biasanya gue diselingkuhin. Oke, thank you, Jam. Diselingkuhin. Oke, thank you, Putri. Diselingkuhin aja. Takut gue kalau selingkuh. Gua diselingkuhin. Oke, thank you, Bang. Bantu dong. Lihat kayak matanya. Nyari aman banget. Ya.